Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Kembali lagi dalam acara Ronda Ngobrol tentang Pemilu dan Pilkada. Kali ini bersama saya Muhammad Abdul Mustafa akan menemani acara Ronda pada siang hari ini. Sahabat Bawaslu semua, kalau kita mau flashback 3 tahun ke belakang, setiap tahun kita menyaksikan berita pemilu atau pemilihan. Pada 2018 ada pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pada 2019 ada pemilihan umum, dan pada 2020 kemarin ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Rencananya baik pemilu maupun pilkada akan digelar di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2024 nanti. Sebagaimana diketahui, pemilu dan pemilihan bukan semata suksesi, tapi juga syarat kompetisi. Masing-masing kandidat melalui strateginya berusaha mencari simpati guna merebut tabuk kursi. Nah, pada sebuah kompetisi, baik pemilu atau pemilihan, munculnya suatu masalah atau sengketa tidak dapat dihindari. Sengketa yang dimaksud dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu atau antar peserta. Munculnya bisa pada saat tahapan pemilu maupun pada hasil pemilu itu sendiri. Namun, kemunculan sengketa atau permasalahan itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kelemahan dari sebuah sistem, melainkan semestinya dipandang sebagai elemen yang memang acap kali hadir dan ada. Oleh karena itu, keberadaan suatu sistem atau mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga legitimasi dan integritas sebuah pemilu itu sendiri. Ketika suatu proses pemilu berjalan dengan baik, keberadaan suatu sistem keadilan pemilu sangat penting untuk memastikan hak-hak masyarakat dalam pemilu terjaga dan memastikan kesalahan tidak terjadi. Di sisi lain, sahabat Bawaslu, ketika suatu kecurangan atau pelanggaran terjadi, maka sistem keadilan pemilu yang dibangun harus mampu menyelesaikannya. Dalam perspektif hak, sistem keadilan pemilu bukan semata untuk menyelesaikan sengketa pemilu, melainkan upaya melindungi hak politik dan hak pilih warga negara. Nah, berbicara mengenai sengketa dalam konsep keadilan pemilu, samping saya sudah ada partner diskusi yang akan mengupas mengenai tema kali ini, yakni anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, Kodim Penyelesaian Sengketa, yakni Bapak Amin Fauzi. Kabar Pak Amin? Alhamdulillah sehat Pak Amin. Mas Agus gimana kabarnya? Baik-baik Pak Amin. Kelihatan cerah hari ini Pak Amin. Alhamdulillah. Padahal cuacanya lebih dari ini, tapi Pak Amin kelihatan cerah. Amin ya Pak. Amin. Oke Pak Amin, kalau kita membahas tentang konsep keadilan pemilu Pak, menurut Pak Amin, bagaimana Pak tentang konsep keadilan pemilu itu di mata Pak Amin? Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi kita kali ini ngomong soal keadilan pemilu, bicara soal yang bersifat konsepsi ya, lebih konseptual kira-kira gitu. Iya Pak. Kalau mengacu pada tema yang sebagaimana Mas Agus sebutkan tadi, bahwa apa sih sebenarnya keadilan pemilu? Baik Pak. Bagaimana keadilan pemilu itu kemudian teraplikasikan dalam sistem pemilihan kita. Nah, kalau kita misalnya mengacu pada konstitusi kita, mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 yang di situ secara eksplisit dimuat dalam pasal 22 ayat 1 dijelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 5 tahun sekali. Nah, dalam ayat itu ada satu kata, ada satu frase yang bisa di-highlight, yaitu kata adil. Adil ya Pak. Kata adil ini yang saya kira menjadi highlight dalam sebuah salah satu pasal itu. Nah, sebagaimana dalam pasal itu adil menjadi salah satu asa dalam penyelenggaraan pemilu, menjadi semangat dalam konteks penyelenggaraan pemilu.
Orang kaya itu asas itu mesti harus dijiwai dalam konteks penegakan hukum pemilu maupun penyelenggaraan hukum pemilu. Ya. Baik dalam konteks elektoral law-nya maupun elektoral prosesnya. Jadi semangat adilah ini yang menjadi salah satu ruh dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Jadi jangan sampai dalam proses penyelenggaraan pemilu itu kemudian dicederai oleh perilaku yang tidak adil, yang tidak fair dalam konteks suksesi itu. Jadi apapun tahapan penyelenggaraannya, bagaimanapun penegakan hukumnya, maka asa atau ruh adil itu menjadi sebuah semangat yang mesti dijiwai bersama-sama. Karena diakui atau tidak bahwa sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa dalam sebuah pemilu maupun pemilihan yang namanya sebuah perebutan kekuasaan, dan tidak lepas dari apa yang namanya dengan konflik, tidak lepas dari yang namanya persoalan. Maka bagaimana kemudian memfasilitasi, mewadahi atau menyelesaikan problem-problem itu agar para pencari keadilan itu benar-benar mendapatkan mendapatkan cara untuk mendapatkan keadilan. Oke, paham. Nah, untuk berbicara tentang keadilan pemilu, Pak, ya, ini pengertian dari keadilan pemilu sendiri itu apa sih, Pak? Untuk keadilan pemilu, apakah emang keadilan tadi kan dibilang sebagai ruh dari sebuah pemilu atau pemilihan, Pak, ya? Yeah. Nah, untuk keadilan pemilu sendiri, Pak, pengertiannya itu apa, Pak? Baik, sebelum menjadi sebuah definisi, dan saya sedikit menyinggung mengenai standar bahwa pemilu dikatakan demokratis itu apa? Standar pemilu dikatakan demokratis itu seperti apa? Kalau mengutip dari International IGL, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap isu-isu pemilihan di dunia secara internasional, setidaknya ada 13 standar bahwa pemilu dikatakan itu sebagai sukses. Yang pertama adalah adanya kerangka hukum. Ada juga adanya sistem kepemiluan. Ada juga adanya penyelenggara pemilu, adanya daerah pemilihan, adanya hak dipilih maupun memilih, dan yang kelas pentingnya ada salah satunya adalah adanya penegakan hukum pemilu. Nah, ini menjadi salah satu menjadi beberapa standar mengapa pemilu menurut International IGL dikatakan sebagai sukses. Nah, salah satu standarnya adalah adanya penegakan hukum pemilu. Nah, kemudian mengacu pada standar-standar itu, secara definisi bagaimana mendefinisikan sebuah keadilan pemilu. Kalau secara ringkas ya, berjalannya sebuah proses pemilu sesuai dengan aturan, tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa, dan pelanggaran pemilu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, itu yang secara singkat, secara padat bagaimana mendefinisikan sebuah keadilan pemilu. Walaupun sudah banyak yang mendefinisikan itu, tapi kalau bisa dirangkum secara sederhana itu yang bisa menjelaskan secara konkret. Ya, saya mengingatkan untuk sahabat-sahabat Bawaslu, apabila ada kritik atau saran atau pertanyaan, bisa langsung klik di komentar ya, di Facebook atau IG, atau nanti bisa lihat siaran ulang di YouTube nanti. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu, kita lanjut diskusi pada siang ini. Nah, ya Pak Amin, ini kan kita bicara mengenai mekanisme juga sih Pak ya, mekanisme untuk menemukan keadilan pemilu Pak ya. Nah,
ini cara yang dilakukan bagaimana Pak untuk mencari, untuk menempuh mekanisme untuk menempuh keadilan suatu pemilu Pak, keadilan pemilu tadi Pak, bagaimana Pak caranya Pak? Baik, sebenarnya kalau dalam ini masih mengacu pada internasionality tadi ya, ada tiga hal mekanisme atau sistem bagaimana kita menempuh keadilan pemilu. Nah, keadilan pemilu bisa ditempuh tiga hal. Pertama dengan yang bersifat punitif, yang pertama adalah yang korektif gitu kan. Misalnya kita mengajukan gugatan soal hasil, mengajukan soal hasil pemilu misalnya di Mahkamah Konstitusi atau pelanggaran administrasi di Bawaslu, itu bersifat punitif gitu kan. Nah itu hasil dari putusannya bisa berupa koreksi atau bisa berupa koreksi dalam sebuah keputusan yang sudah dilakukan oleh subjek. Kemudian ada yang bersifat punitif atau yang bersifat kehukuman. Misalnya ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pidana pemilu, maka muaranya ada dia bisa dihukum oleh undang-undang pidana pemilu. Nah, ada lagi yang bersifat penyelesaian secara informal. Nah, di situ kemudian para pihak, masing-masing para pihak bisa menyelesaikan sendiri dari konflik yang atau sengketa yang terjadi pada kemudian hari secara informal. Itu sebenarnya mekanisme secara teoritis yang bisa ditemui dalam menempuh keadilan pemilu. Oke Pak, untuk apa ya, ini kan secara teoritis ya Pak ya. Kalau secara empiris kita langsung ke aplikasian ke dalam pemilu atau negara kita yang berjalan di Indonesia ini ya Pak ya. Gagasan tersebut itu sudah diaplikasikan atau belum Pak dalam sistem pemilu kita dari tahun sekian sampai sekian Pak, ini dari tahun 2020 Pak. Bagaimana Pak? Nah, sebelum kita bicara mengenai lebih lanjut soal aplikasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu gitu kan kira-kira. Nah kemudian saya sedikit menyinggung soal tujuan dari pemilu, bisa jadi satu, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Itu yang pertama dulu. Kenapa kemudian menjadi highlight kan? Yang jelas menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait proses pemilu dengan kerangka hukum. Kerangka hukumnya ada, kerangka hukumnya dibuat, maka mekanisme maupun upaya untuk menegakkan kerangka hukum itu harus ditegakkan. Itulah kira-kira tujuan mengapa keadilan pemilu itu menjadi keniscayaan. Yang kedua adalah melindungi atau memberikan hak pilih. Gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya sebuah kompetisi, yang namanya sebuah perebutan kekuasaan, bukan upaya untuk saling menjegal, upaya untuk saling berkonflik itu mungkin ada. Nah maka upaya penegakan keadilan pemilu itu salah satunya juga menjamin bahwa hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya itu juga harus dijamin karena itu menjadi prinsip atau standar yang penting dalam keadilan pemilu. Nah dengan keadilan pemilu itu tujuannya juga untuk memungkinkan warga untuk meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar, yang telah dilanggar untuk bisa mengajukan ke sebuah pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan sebuah putusan. Jadi ketika ada seorang merasa dilanggar haknya, ketika ada kontestan yang merasa dicederai haknya, gitu kan, kemudian mereka bisa mengajukan upaya, bisa mengajukan gugatan, mencari keadilan yang memang disediakan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu yang
yang prinsip tujuan kenapa keadilan pemilu itu mesti ada dalam perhelatan pemilu maupun pilkada. Nah, tadi ditanyakan soal apakah secara empiris bahwa itu sudah ditempuh dalam proses kepemilikan kita. Iya, Pak. Kalau kita melihat pengalaman pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Rembang misalnya ya, kita langsung maju ke Kabupaten misalnya ya di Kabupaten Rembang seperti yang kita alami bersama misalnya, ada berapa upaya yang dilakukan oleh teman-teman kontestan maupun sebagai penyelenggara yang melakukan upaya keadilan pemilu. Misalnya kita melihat pada tahun 2019 misalnya, ada salah pada pemilu kemarin ya Pak ya, tahun 2019. Ada kontestan dari partai politik yang tidak diloloskan dalam pencalonan pemilu, tidak dicalonkan pemilu. Mereka kemudian dicoret dari pencalonan karena dianggap tidak memenuhi syarat administratif kira-kira begitu. Kemudian mereka mencari keadilan dengan mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Kabupaten Rembang. Ada dua, salah saat itu ada Partai Nasdem dan Partai Hanura untuk menguji bahwa apakah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Rembang itu sudah benar atau belum. Kemudian mereka mengajukan sengketa ke Bawaslu. Cari keadilan Bawaslu Rembang. Dengan kita menyelesaikannya dengan mekanisme penyelesaian sengketa, baik mediasi maupun mediasi. Masih banyak lagi misalnya dalam pemilu yang lalu, dalam pilkada yang lalu, pilkada Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020. Masih hangat-hangatnya kita juga mendapat menangani setidaknya 28 kasus yang diregister ke Bawaslu Rembang naik penanganan pelanggaran. Nah, baik ada yang bersifat administrasi, ada yang pidana, ada yang etik gitu kan. Nah, itu juga saya kira salah satu mekanisme yang disediakan oleh lembaga dalam memfasilitasi penegakan pemilu, penegakan keadilan pemilu. Dinamikanya cukup banyak ya Pak ya di ini. Ada juga kemarin misalnya kita sama penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU diadukan ke DKPP karena dianggap tidak profesional dan segala macam. Ya memang lembaga negara menyediakan itu masih itu. Kalau memang ada warga negara yang memang yang tidak puas atau merasa tidak tidak terpuaskan dengan sistem maupun perilaku dari sebuah penyelenggara, mereka bisa ada akses-akses yang bisa ditempuh untuk begitu juga soal kemarin soal hasil ya. Hasil pilkada 2020 juga oleh kontestan tertentu dianggap kurang legitimate sehingga diajukan gugatan hasilnya ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan atas permohonan gugatan tersebut. Kalau membahas tentang DKPP tadi ya Pak ya, masyarakat kan dikasih ruang untuk misalnya kalau tidak puas dalam suatu sistem pemilu tentang penyelenggara DKPP kan biasanya memang mengadili tentang kode etik dari penyelenggara kan bisa langsung melalui DKPP tadi ya Pak. Iya bisa langsung bebas. Iya. Dia harus diajukan ke Bawaslu dulu langsung bisa langsung ke DKPP. Nah, kita bicara tentang tolak ukur Pak. Tolak ukur dalam sebuah sistem pemilu kan ada banyak ya Pak ya, untuk bisa dianggap sebuah keadilan pemilu kan tetap ada indikator. Nah, dari sebuah indikatornya itu apa aja Pak bisa dikatakan pemilu itu adil, pemilu itu
Ya bisa. Kalau kita bahas tentang ini kan bahas tentang keadilan sebuah pemilu ya. Jadinya pemilu itu adil itu indikatornya apa sih Pak? Gitu. Boleh saya minum dulu? Boleh Pak, boleh. Minum dulu Pak. Ya, suasana lebih cair. Sahabat Rasul di rumah juga bisa asal minum. Jadi indikator keadilan pemilu, kan saya dikatakan bahwa sebuah pemilu itu adil itu indikatornya apa saja. Setidaknya ada 4 catatan bahwa indikator ini mesti ada. Yang pertama adalah adanya kepastian hukum, yang kedua adalah kesetaraan dalam penyelenggaraan, yang berikutnya adalah negara pemilu yang profesional, imparsial dan netral, dan yang terakhir adalah kontestasi yang bebas dan adil. Nah, mungkin kita bisa mengupas satu persatu dari indikator itu. Nah, untuk kita pas satu-satu ya Pak, langsung ke ini ke penyelenggara pemilu yang profesional, imparsial dan netral. Nah, itu tolong jelaskan Pak, itu apa sih? Pemilu penyelenggara yang profesional dan netral itu seperti apa? Baik, yang pertama mengenai ada indikator adanya kepastian hukum gitu kan. Nah, bagaimana menjelaskannya itu? Bagaimana menerjemahkannya itu? Nah, yang pertama adalah yang jelas tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, mekanisme itu tentu diatur dalam sebuah peraturan. Dalam sebuah peraturan. Nah, kalau mengacu kepada dasar hukum kepemiluan kita maupun kita, nah banyak sekali aturan-aturan yang memang mengikat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, tentu yang pertama adalah undang-undang. Nah, kalau misalnya pemilu kita pakai undang-undang 17 tentang pemilu, yang kemudian kalau pilkada undang-undang 10 tahun 2011 gitu. Itu undang-undangnya. Kemudian turun lagi terjemahannya dalam undang-undang itu, kalau dalam jajaran Bawaslu juga ada peraturan Bawaslu. Di KPK ada peraturan KPP. Nah, dalam konteks penyelenggaraan, dalam konteks teknis penyelenggaraan juga diatur banyak sekali PKPU yang mengatur mengenai penyelenggaraan. Itu ada peraturan. Belum lagi turun lagi ada soal SE surat edaran, ada SK dan segala macam yang juga saya kira bisa menjadi dasar hukum dalam kita membuat tindakan. Tidak hanya itu, gitu. Misalnya kita juga tidak jarang menggunakan dasar hukum dari dasar hukum yang dipakai, yang memakai misalnya ketika Pergub, itu juga dipakai dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Nah, kaitannya dengan keadilan pemilu, maka tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu itu juga diatur dalam Bawaslu. Kalau kita ngomong sengketa proses pemilu gitu kan, maka itu diatur dalam Bawaslu. Bawaslu 16 tahun 2011. Ada kalau di pilkada Bawaslu nomor 2 tahun 2020 gitu. Nah, di situ ada mekanisme yang sudah dibangun, mekanisme yang sudah dijelaskan, baik melalui bagaimana permohonannya, bagaimana peserta mengajukan permohonan, bagaimana pihak Bawaslu atau staf menerima Bawaslu itu menerima permohonan, berapa hari, berapa rangkap yang ditemukan, itu juga sudah tersedia dalam Bawaslu. Diatur di Bawaslu. Nah, kemudian mekanisme berikutnya ada juga mediasi. Mediasinya bagaimana gitu kan, ketika sebuah permohonan itu sudah memenuhi syarat permohonannya. Nah,
mediasinya juga sudah diatur ya kan, berapa harinya, berapa waktunya, berapa personelnya, berapa waktunya dan segala macamnya. Begitu juga dengan adjudikasi, adjudikasinya juga diatur ya kan, siapa majelisnya, siapa subjeknya, siapa objeknya, siapa pihak-pihak yang terlibat, berapa waktunya. Di situ mekanisme itu sudah dijelaskan secara rinci dalam Perbawaslu kita. Begitu juga dengan pilkada itu dalam aturan kita. Itu baru soal sengketa proses. Nah, tersedianya mekanisme itu juga tersedia mekanisme dalam proses penanganan pelanggaran. Kita mengenal ada yang namanya pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana, dana pemilu atau pemilihan, ada juga pelanggaran kode etik, ada juga pelanggaran perundang-undangan lainnya. Nah, masing-masing itu punya ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ketika misalnya itu ada laporan atau temuan tentang pelanggaran administrasi, mekanismenya bagaimana ya? Nah, kalau misalnya dalam pilkada itu, ketika itu sudah ditangani oleh Bawaslu melalui penerimaan permohonan misalnya, penerimaan laporan, kemudian dapat ditangani, di kajian, diklarifikasi, macam, kemudian direkomendasikan kepada KPU. Begitu juga misalnya kita ngomong ada penanganan pelanggaran pidana. Ketika ada laporan atau temuan mengenai dugaan pelanggaran pidana, maka mekanismenya yang harus ditemui adalah ada pembahasan pertama dengan umum, kemudian dilakukan klarifikasi dan kajian, kemudian pembahasan kedua, pembahasan ketiga, dan pun begitu dengan pelanggaran kode etik. Juga begitu ketika ada pelanggaran kode etik, kemudian kita teruskan ke DKPP. Atau perundangan yang lainnya, misalnya soal netralitas ASN, netralitas PNS misalnya. Ketika ada ASN dianggap tidak netral dalam kontestasi pemilu atau pemilihan, kemudian Bawaslu menemukan atau mendapatkan laporan, nah, tentu kita mekanismenya kita proses dengan mekanismenya ada, dengan kita lakukan klarifikasi, dilakukan kajian, kemudian ketika memenuhi unsur maka kita teruskan kepada KSN, organisasi yang berwenang. Berarti yang menghukum berarti yang memberikan sanksi berarti KSN ya Pak ya? Bukan. KSN nanti merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi. Nah, yang menjadi garis bawah adalah bahwa mekanisme itu sudah tersedia dalam kerangka hukum pemilu kita. Mekanisme keadilan pemilu itu sudah tersedia dalam undang-undang, dalam peraturan. Semua sudah diatur dalam Bawaslu dengan Perbawaslu, KPU dengan PKPU ya Pak? Ya. Ada peraturan yang lain juga ada. Termasuk Mahkamah Konstitusi juga ada peraturan Mahkamah Konstitusi juga ketika sengketanya mengenai sengketa hasil, maka juga menggunakan peraturan Mahkamah Konstitusi. Begitu juga ketika misalnya bahwa misalnya putusannya Bawaslu atau putusan pengadilan itu putusan Bawaslu mengenai pidana kemudian dilimpahkan sampai ke pengadilan, juga kita mengacunya pada peraturan di Mahkamah Agung. Jadi kompleks gitu. Iya. Nah, mengenai ini kan asas pemilu kan juga selain adil Pak, selain adil kan juga ada yang dari bebas, terus juga apa ya, adil, jujur dan lain-lain Pak. Sedangkan untuk kontestasi yang bebas dan adil dalam hal kontestasi itu bagaimana Pak? Nah, soal kontestasi misalnya, sebelum kontestasi mungkin tadi yang kedua adalah soal adanya kesetaraan gitu ya, adanya kesetaraan dalam penyelenggaraan,
penyelenggaraan dalam penyelenggaraan gitu kan. Itu juga perlu menjadi instrumen penting, menjadi unsur penting yang harus ada gitu kan. Adanya keterlibatan seluruh elemen dalam, artinya setara itu adalah adanya keterlibatan seluruh elemen dalam pemilu. Nah, pemilu bukan hanya soal gawenya KPU, bukan hanya gawenya Bawaslu gitu kan. Tapi di situ banyak elemen yang terlibat gitu. Ya, ada penyelenggara itu macam-macam gitu kan. Ada KPU mulai dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten, ada PPK, PPS, sampai dengan KPPS. Bawaslu mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, ada Bawaslu kecamatan, Bawaslu desa, sampai Bawaslu TPS. Nah, itu penyelenggara. Penyelenggara juga ada di KPP yang mengadili etik dari jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu. Itu baru penyelenggara gitu. Nah, selain penyelenggara juga ada pemerintah. Pemerintah juga punya fungsi dalam konteks penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Bagaimana pemerintah memfasilitasi anggaran, bagaimana pemerintah memfasilitasi kantor misalnya, itu juga itu peran pemerintah. Yang berikutnya adalah APH, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum juga menjadi elemen penting dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Di situ ada polisi, ada jaksa, yang di situ punya peran masing-masing dalam konteks suksesan dengan pilkada. Polisi misalnya dalam hal ketika ada kasus-kasus pidana pemilu misalnya, pidana pemilihan, maka mau tidak mau kita juga melibatkan pemilu dan jaksa. Begitu juga soal ngomong soal keamanan juga kita tidak luput dari peran polisi. Mereka punya peran penting dalam soal keamanan pemilu dengan personelnya yang ada, mereka diterjunkan untuk siap-siaga di pos-pos tertentu untuk menjaga keamanan itu. Ya, penertiban APK pun kan nggak bisa langsung yang terjun langsung ya. Ada Satpol PP nggak bisa langsung terjun langsung. Begitu juga ada media, media juga sangat penting dalam keterlibatan pemilu. Bagaimana mereka memberikan informasi mengenai kepemiluan, mengenai peristiwa, mengenai aturan dan segala macam kepada masyarakat kaitannya dengan kepemiluan, supaya melalui akses informasi itu kemudian pendidikan politik bisa disampaikan kepada masyarakat. Ada juga ormas juga bisa terlibat dalam konteks kesetaraan dalam pikiran ini. Bagaimana mereka bisa memberikan pemahaman misalnya kepada anggota-anggotanya atau memberikan kontrol kepada penyelenggara atau kepada peserta mengenai pemilu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan pemilih gitu kan. Namanya sebuah pemilu, namanya sebuah pemilihan gitu kan, yang diperebutkan adalah simpati pemilih dengan prinsip one man one vote. Ada pemilih dan yang dipilih Pak ya. Yang dipilih dan yang dipilih. Begitu juga dengan ada peserta ya. Tanpa ada peserta juga nggak ada yang dipilih. Jadi mesti ada pemilih, ada peserta yang sama-sama terlibat dalam konteks pemilu maupun pemilihan. Nah, kesetaraan dalam konteks yang lain adalah kesetaraan dalam praktek penegakan hukum pemilu. Ini juga harus setara ya. Antara peserta A dengan peserta B dalam melakukan penegakan hukumnya juga harus sama. Jangan sampai ketika kita melakukan penegakan hukum terhadap peserta A kemudian lebih diutamakan sementara peserta B tidak diutamakan, itu tidak boleh. Jadi dua-duanya
atau berapapun pesertanya harus dianggap setara dalam pensikapan mengenai tindakan hukum terhadap peserta-peserta. Dari Bawaslu, KPU juga kan nggak boleh memihak salah satu, harus ada asas pemilu kan atau ada yang netral. Betul, betul. Jadi harus setara. Setara. Jadi tidak berat sebelah, tidak harus berimbang. Nah, kalau kita membahas tentang imparsial, Pak, suatu sistem ini kan bagaimana, Pak, untuk kata tadi imparsial? Jadi tadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa ada 4 indikator kan. Indikator yang pertama adalah tersedianya mekanisme, yang kedua ada kesetaraan, yang ketiga adalah adanya penyelenggara pemilu yang profesional, yang imparsial dan yang netral. Kita satu persatu dulu, cara biar tidak mencatat. Nah, sekarang yang profesional dulu aja. Nah, yang profesional itu bagaimana penyelenggara yang profesional? Untuk penyelenggara melakukan pekerjaan kepemilian dilakukan berdasarkan ketentuan aturan yang pasti dan terukur. Nah, di situ ketentuannya sudah ada. Tadi sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa ada aturan mulai dari undang-undang, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, ada surat edaran dan segala macam itu yang ada pergub dan segala macam itu, yang masing-masing itu juga punya aturannya masing-masing, punya konsekuensinya masing-masing. Nah, sebagai seorang penyelenggara dalam melakukan pekerjaannya, dalam memberikan keputusannya, dalam bersikapnya, dalam bertindaknya harus mengacu pada aturan-aturan itu, harus mengacu pada kerangka hukum pemilu yang disediakan itu. Jangan sampai dia melakukan keputusan, melakukan tindakan, melakukan penyikapan di luar kerangka hukum yang sudah tersedia. Ketika hukumnya sudah tersedia, ya kita jalannya sesuai dengan rules yang sudah tersedia. Berarti kereta itu berjalan gasrel. Betul. Jadi yang dianggap profesional adalah adanya kesesuaian antara norma dengan fakta. Ya, normanya sudah ada, faktanya juga harus sesuai dengan norma apapun, ya, sebagaimana yang saya sebutkan di depan tadi, mulai dari undang-undang sampai peraturan bawahnya. Nah, kemudian soal imparsial. Nah, kita diakui atau tidak bahwa semakin itu seiring perkembangan teknologi gitu kan, semakin terbuka, semakin banyak orang yang bisa mengakses informasinya, banyak orang yang memahami regulasinya, banyak orang yang sudah mengetahui mekanisme dan sistemnya gitu kan. Jadi semakin terbuka. Nah, jadi sebagai seorang penyelenggara ibaratnya berada di sebuah akuarium gitu kan. Yang di situ orang-orang bisa melihat, orang-orang bisa menilai mengenai tindakan kita, sikap kita gitu kan. Sikap kita maupun keputusan-keputusan yang kita perbuat gitu. Nah, ketika orang-orang bisa melihat segala aspek mengenai perilaku kita, tindakan kita gitu, maka kita juga harus bisa mengambil jarak dengan peserta. Jadi tidak boleh terlalu dekat dengan peserta, apalagi sampai berpihak kepada peserta tersebut. Jadi kita profesional saja, kita imparsial saja ya kan. Kita butuhnya apa dengan atau keperluannya apa dengan peserta, ya seperlunya saja. Ya. Nah, begitu dengan soal nyambung dengan imparsial itu tadi, bahwa juga dibarengi dengan sebuah kenetralan, sebuah kenetralan.
penyelenggara mesti netral dengan siapapun gitu kan, termasuk juga kepada masing-masing peserta. Jangan berat sebelah, jangan condong ke peserta tertentu, jangan hanya fokus pada peserta tertentu, masing-masing harus diberikan kesetaraan. Nah, yang dimaksud dengan netral itu baik ucapan maupun tindakan, dan tidak berpihak pada peserta. Jadi tindakan maupun ucapan kita mesti netral. Contohnya ketika misalnya kita sebagai seorang penyelenggara melakukan tindakan hukum, melakukan pelanggaran misalnya terkait dengan kontestan A gitu. Apa yang kita lakukan dengan kontestan A, begitu juga ketika kita menangani pelanggaran kontestan B, ini juga harus setara ya. Tidak boleh mengutamakan salah satu pihak saja. Itu yang menjadi, saya kira yang menjadi elemen penting menjadi seorang penyelenggara, bahwa mereka harus netral. Berat juga ya Pak, jadi penyelenggara pemilu harus profesional, ya, harus ada netral. Ya, itu memang menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang penyelenggara. Ketika penyelenggara itu, ketika seorang itu mendaftar menjadi seorang penyelenggara ya kan, itu memang sudah menjadi sebuah kesadaran bahwa mereka sudah sejak awal siap untuk profesional, siap untuk netral, siap untuk imparsial, kan tidak boleh melenceng dari itu. Karena apa? Kalau kita misalnya tidak profesional, apalagi tidak netral, konsekuensinya sangat berbahaya. Konsekuensinya sangat berbahaya. Kita sama-sama tahu bahwa misalnya aturan soal pemilihan itu sangat banyak, sangat rigid. Nah, itu juga harus dikuasai. Ketika misalnya kita berjalan tidak sesuai dengan kerangka hukum itu, kemudian melenceng, ya kalau tidak berdampak terhadap peserta yang lain. Kalau berdampaknya adalah terhadap peserta itu kan merugikan yang lain. Ketika peserta rugi, maka itu menjadi presiden yang sangat buruk. Apalagi seorang peserta yang sudah maju dalam menjadi seorang kontestan gitu kan, dalam pemilu ataupun pilkada misalnya, mereka sudah mengeluarkan materi, sudah mempersiapkan material maupun materialnya, mentalnya. Ketika itu sudah disediakan, maka dampaknya juga akan rugi misalnya. Nah, itu yang saya kira harus, sebagai seorang penyelenggara harus hati-hati. Konteks profesional, imparsial, dan netral itu harus dijaga betul-betul untuk merancangkan itu Pak. Padahal kan Bawaslu dari lembaga Bawaslu kan ada Bawaslu RI, terus Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, dan berjenjang sampai ke TPS, pengawas TPS. Kan merancangkan itu Pak, dari profesional, imparsial, netral juga harus tertancap dari hati gitu Pak. Kayak terus dianggap sebuah, oh ya udahlah, penting saya menjadi pengawas, saya bekerja ya gitu. Harus dari hatinya itu loh Pak, dari profesional, dan saya itu harus tertancap gitu loh. Nah, Bapak sebagai anggota Bawaslu Rembang sendiri, nah itu bagaimana Pak untuk menancapkan itu Pak, untuk dari saya penyelenggara pemilu biar menjadi profesional atau netral, dari Bapak sendiri lah sebagai Bawaslu Rembang, anggota Bawaslu Rembang, bagaimana Pak? Untuk membuat biar itu loh Pak, profesional dan netral itu. Memang itu sudah menjadi sebuah kesadaran. Dan kalau ketika kita masuk menjadi seorang penyelenggara, maka nilai-nilai itu mesti ditancapkan. Sebelum mendaftar, nilai-nilai itu harus dipahami sejak betul. Apa konsekuensinya, apa yang harus digunakan. Nah, termasuk juga ketika kita merekrut penyelenggara di tingkat ad hoc gitu kan.
ketika rekrutmen, ketika wawancara juga nilai-nilai itu berusaha digali, ditanamkan sedemikian rupa gitu. Walaupun kita juga tidak bisa memastikan semuanya untuk bisa profesional, misalnya setidaknya bahwa nilai-nilai itu ditanamkan sejak awal ya. Karena ya itu ketika pemilu dimulai, pilkada dimulai, jajarannya kan ketika sampai bawah sampai tingkat TPS sudah ribuan ya, iya Pak. Ribuan. Nah, maka yaitu tetap terus disampaikan, ditanamkan. Nah, walaupun kita tidak lantas punya mekanisme kontrol bagaimana mereka menjadi profesional. Yang jelas untuk menunjang nilai profesionalitas itu juga kita sediakan pelatihan pagi, sediakan sosialisasi bintang-bintang itu agar mereka tahu dan sadar bahwa pekerjaan itu mesti dilakukan dengan terus yang ada. Kayak gini kan bisa menjadi edukasi lah untuk sahabat-sahabat langsung nanti untuk masyarakat kan gitu. Nah ini ada saran Pak dari sahabat Basu. Ini apa? Dari Alfian Nugroho. Sekedar memberi saran ya Pak, bagaimana kalau lain waktu narasumbernya dari Bawaslu dan akademisi gitu, supaya bisa mengkombinasi antara teori dan praktek. Wah ini saran yang bagus Pak. Ya, terima kasih. Nah ini ada lagi Pak dari Ida Putri Nahma, ini gak begitu jelas. Pada lembaga mana kita menempuh keadilan pemilu Pak? Oke, pada lembaga mana kita menempuh keadilan pemilu? Baik, sebenarnya dalam konteks pemilu kita banyak lembaga yang terlibat untuk menangani proses atau sistem mekanisme keadilan pemilu, atau dalam teori hukum kita sering menyebut dengan electoral justice. Nah, yang pertama adalah Bawaslu. Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penanganan pelanggaran. Oh ini Bawaslu Kabupaten berarti ya? Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten, bahkan sampai tingkat Panwaslu Kecamatan. Nah, pertama Bawaslu diberikan kewenangan untuk selain melakukan pengawasan, kita juga diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran. Satu. Tadi sebagaimana yang saya sebutkan di awal gitu kan, ada yang namanya pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana pemilu, ada pelanggaran kode etik, dan lainnya. Nah ini muaranya ke Bawaslu dulu. Hulunya ke Bawaslu dulu. Pintu masuknya lewat Bawaslu dulu. Nah kemudian saya jelaskan awal lagi, ketika nanti ketika administrasi gitu kan, maka Bawaslu meneruskannya ke KPU. Nah begitu juga pidana, ketika terbukti nanti kita teruskan ke Kementerian, kemudian dilimpahkan ke penyidikan ke kepolisian, kemudian dilimpahkan ke penuntutan kejaksaan, kemudian nanti disidangkan dan pengadilan. Nah pengadilan pertama ketika nanti masih tidak terpuaskan, kemudian bisa banding kasasi di sebelah di mana? Jika kasasi di mana? Di mana lagi ya? Nah itu kalau pidana. Begitu kalau kode etik, kalau terbukti itu nanti diserahkan atau dilimpahkan ke KPP. Itu dari satu Bawaslu. Ada Bawaslu tadi sudah saya sebutkan. Bawaslu kemudian bisa ke ada kalau administrasi KPU, kalau pidana ke KPU,
kode etik ke DKPP. Kemudian kalau kaitannya dengan sengketa hasil, maaf sebelum ke situ, kalau kaitannya dengan sengketa proses, itu juga masuknya ke Bawaslu. Masuknya ke Bawaslu. Jadi Bawaslu satu menangkap pelanggaran, yang kedua diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses. Peserta dan peserta penyelenggara. Ya, baik sengketa antara peserta dengan penyelenggara maupun sengketa antar peserta. Kalau sengketa antara peserta dengan penyelenggara bisa melalui, kemudian mekanismenya adalah dengan mediasi. Kalau mediasi tidak mencapai kesepakatan, kemudian dilanjutkan ke adjudikasi. Ketika tidak terpuaskan dengan putusan dalam adjudikasi itu, kemudian juga bisa mengajukan koreksi ke Bawaslu RI. Kalau yang menangani Bawaslu Kabupaten atau provinsi. Kalau misalnya tidak terpuaskan lagi, kemudian bisa melakukan upaya hukum ke Petun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha. Itu kalau pemilu. Yang ada di Surabaya ya Pak? Bukan. Kalau di Semarang. Nah, kalau pilkada, kalau misalnya tidak terpuaskan dengan putusannya Bawaslu, kemudian bisa mengajukan upaya hukum lagi ke PT Tun, Surabaya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha. Nah, muaranya ke situ. Prosesnya ada ya. Nah, itu sengketa proses. Kemudian ada sengketa hasil. Nah, sengketa hasil langsung ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu saya kira lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, untuk menyelesaikan, untuk mencari keadilan pemilu. Mencari keadilan pemilu. Ketika dia merasa merugikan dalam proses penyelesaian pemilu, perlu dilihat dulu nih, ini mengenai apa dulu? Apakah mengenai administrasi, apakah mengenai hasil, apakah pidana, apakah kode etik, apakah sengketa. Nah, ketika sudah mengidentifikasi persoalan-persoalan itu, kemudian kita bisa bermuara kemana ini kira-kira, atau lembaga yang mana kira-kira kita menuju untuk mencari sebuah keadilan pemilu. Pada lembaga mana kita mencari keadilan pemilu? Ya, memang masih banyak lembaga yang dilibatkan dalam proses keadilan pemilu, walaupun sudah ada wacana untuk membentuk peradilan khusus pemilu, tapi sampai saat ini memang belum progresnya belum maju. Bagaimana Pak? Itu Bawaslu yang mengadili atau bagaimana itu? Bukan, itu kalau isu itu adalah negara membuat lembaga khusus mengenai peradilan pemilu. Peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan, menangani penegakan hukum kepemiluan. Jadi semua penegakan hukum mengenai kepemiluan nanti yang namanya adalah lembaga khusus peradilan. Berarti bukan masuk ke hukum lagi. Nah, soal bagaimana yang kemudian terlibat dalam peradilan khusus pemilu itu juga masih belum ada progres. Sudah berwacana. Walaupun dalam undang-undang pemilihan sebenarnya sudah teramanatkan untuk dibuat seperti itu, tapi sampai saat ini masih belum terbentuk. Ya, ketika ada persoalan mengenai penegakan hukum, lari-larinya juga ke kanal-kanal yang sudah disediakan tadi, lembaga yang sudah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa maupun penanganan pelanggaran. Sangat jelas saya kira jawabannya Pak untuk Ida Putri Nanam ini dari sebuah lembaga. Nggak usah saja gitu, ada proses setelah Bawaslu mau ke Hukum 2 atau ke KPU atau ke DKPP atau ke MK tadi kan sudah jelas. Nah, ini untuk membahas tentang kontestasi Pak.
membahas kontestasi yang bebas dan adil dengan kondisi bagaimana Pak untuk kontestasi yang bebas dan adil itu Pak. Nah bagaimana Pak? Baik, jadi ini kontestasi yang bebas dan adil menjadi salah satu indikator bahwa keadilan pemilu bisa ada itu. Nah, yang dimaksud dengan yang bebas dan adil ya bahwa misalnya dalam konteks verifikasi misalnya kebebasan bagi calon baru maupun yang petahana. Artinya misalnya baru maupun petahana sudah sama-sama mendapatkan porsi yang sama dalam konteks penyelenggaraan, konteks kontestasi. Jadi kita tidak boleh kemudian itu karena petahana kemudian prioritaskan, karena itu petahana kemudian di jalannya dimuluskan. Saya kira baik baru maupun yang petahana juga sama-sama dianggap sama, setara dan adil gitu kan. Jadi tidak lantas kita memprioritaskan hanya satu. Ini yang dimaksud dengan bebas. Baik petahana maupun yang baru sama-sama boleh melakukan kampanye, sama-sama boleh melakukan calonan. Nah kemudian juga soal kalau ada misalnya calon perseorangan misalnya, nah itu juga harus sama pemberlakuannya, keadilannya juga sama ya. Ketika dia mendaftar, ketika dia mencari dukungan, ketika kita memfasilitasi juga harus sama baik antara yang diusung oleh partai politik maupun yang perseorangan. Jadi tidak membeda-bedakan, tidak memilah-milah, memprioritaskan satu-satu nggak boleh, tapi harus adil. Jadi adil itu dalam konteks penyelenggaraan. Saya highlight lagi ya. Adil itu dalam konteks penyelenggaraan maupun adil dalam konteks penegakan pemilu maupun dalam menegakkannya. Adil dalam konteks penyelenggaraan ya sebagaimana penyelenggaraan pemilu mulai tahapan A sampai tahapan terakhir itu semua peserta harus disikapi dengan setara, dengan adil. Sedangkan adil dalam penegakan hukumnya adalah ketika peserta itu sama-sama melanggar atau sama-sama mencari keadilan ya cara atau mekanisme penyelesaiannya harus juga sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Sudah sesuai dengan lembaga-lembaga untuk keadilan apa kalau ada misalnya yang meminta keadilan kan sudah ada lembaga-lembaga sendiri ya masuk kemana gitu Pak. Nah baik untuk sahabat Bawaslu kita sudah di penghujung acara sudah 1 jam kita berbincang-bincang pada siang hari ini. Menarik sekali untuk tema tentang konsep sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Nah tunggu tema-tema selanjutnya untuk acara yang ronda dari Bawaslu Kabupaten Rembang. Nah untuk sekian sahabat Bawaslu semua, untuk slogan dari Bawaslu Rembang bersama rakyat awasi pemilu, salam Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.